dalam kehidupan itu ada seperti suka, ada fluktuatif seperti saham. Gimana sayang? Dia kadang-kadang kalau lagi bagus dia melesat ke atas, memiliki nilai yang tinggi. Terkadang juga dia turun nilainya, tidak berharga. Maka dari itu dalam hidup kita harus selalu waspada. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, tapi kita tetap harus waspada. Betul. Begitupun untuk menjaga kesehatan kita, walaupun mungkin pandemi alhamdulillah sudah semakin menurun, tapi tetap harus bisa menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan teman kita yang namanya Mas Rian Ibram diberi kesehatan biar bisa beraktivitas lagi dan berkumpul bersama kita. Udah dengar belum kabar? Kenapa King? Kabar terakhir. Apa? Pengen sarapan bubur ayam katanya. Sayang Mas Rian, nanti aku kirimin Ya, ya Rian, di apartemen kamu. Aku bikinin bubur. Bubur Manado. Oh, itu enak banget, sehat sekali. Mau dong, Wi. Jadi kadang-kadang kita memang butuh berbaik sangka dan berburuk sangka itu harus lebih banyak berburuk sangka. Berbaik sangka dan buruk sangka harus tetap berbaik sangka. Karena kalau terlalu berburuk sangka nanti seperti band yang satu ini, isunya gara-gara buruk sangka dia berseteru guys. Oh ya? Kita kedatangan grup band yang sedang berseteru. Langsung aja kita panggil Geisha. Selamat Halo, pagi. apa kabar? Selamat pagi Mas. Mas berjejer bertiga di sini yang perempuan Halo, di apa tengah. kabar Momo? Bukan Momo. Adanya. Enggak, soalnya kalian tadi bilang, Nek, emang Nek katanya manggilnya juga. Lu aneh. Tapi ngomong-ngomong kita bertiga mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Terima kasih juga. Akhirnya. Kamu tuh udah pernah kesini Diundang ya lagi, sebelumnya ya? alhamdulillah. Udah. Kalian tuh udah pernah kesini kan sebelumnya? Sudah. Makanya aku tuh dari tadi lagi merhatiin mukanya. Udah dong. Udah juga? Udah. Oh, udah. Momo udah. Momo. Tuh kan? Bapak gue Momo sih. Lu sengaja atau gimana sih? Bukan, lupa. Siapa namanya coba? Halo semuanya, Regina di sini. Regina. Orang dari kapan juga kita udah tahu dia Regina. Emang kalau maafin tak sahabat kita ya. Iya. Regina bersama band Geisha. Terima kasih Geisha. banget loh, seneng banget loh. Coba deh yang satu ini coba ngomong tapi nggak Geisha senengnya- gitu. Geisha. Suara itu nggak ngebas-ngebas gimana ya karena ya. Kan King Hasan juga ngebas. Enggak, kalau aku Namanya bisa juga treble laki. bisa macam-macam. Coba, kan? coba, Oh, oke. Coba gimana? Dah, gimana? Keisha. Bagus. Kalau dia kan malam begitu. Iya. Kalau si Mas konsisten ya bass. Iya, itu. Bas. Kalau Karen mau siang malam emang gitu. Labil. Emang labil. Tapi ini ngomong-ngomong kan lagi dihebohkan karena ada masalah sama mama vokalisnya. Sampai para netizen ribut di mana-mana. Jadi maksudnya Regina punya masalah sama Momo gitu? Iya. Bukan. Salah. Kamu yang punya masalah atau kamu? Salah juga. Yang benar kayak gimana sih? Tapi ini ada tampilan videonya Iya. kok. Oke. Ini videonya lihat dulu. Ini penasaran sekali ya. Karena kan dulu Geisha tuh sangat ini banget sama Momo. Benar. Dan lagu-lagunya meledaknya luar biasa kan. Iya, benar. Nah, Aku itu salah satu peminat dan salah satu ngefans banget sama ngefans band banget. Geisha. Iya, betul. Terima kasih. Iya. Dan sekarang ada perubahan yang baru, yaitu mengganti vokalis ya. Iya. Nah Kenapa? itu kronologinya gimana sih Mas? Kenapa kalian mengganti vokalisnya sama Regina? Kenapa nggak salah satu dari kita gitu? Kalau nggak aku, Kak Dewi mungkin. Atau Bisa mungkin nanti Mas, aku. nanti setiap lagu bandnya kita kasih goyangan terus Mas. Kenapa sebenarnya kenapa? Kenapa tuh? Siapa yang ngomong? Gimana ya? Silakan. Kronologinya Silakan gimana yang sih mana? Mas kok bisa sampai rame? Sebenarnya kita juga kronologinya juga bingung ya. Sebentar. Apa itu? Kayaknya Momo Ada. lewat deh. Momo lewat barusan pakai jet pribadinya. Gimana sayang, maaf? Sebenarnya ini juga kita juga bingung kronologi masalahnya di mana. Karena setahu kita di 2018 itu kita sudah memperkenalkan Regina. Udah 4 tahun yang lalu. Oke. Jadi si Kak Momo udah keluar dari Geisha tuh berapa sudah tahun? berapa tahun?
Gini, jadi Geisha itu waktu 2018 ya, Daya. Yeah. 2018 itu kita tuh sempat transisi pergantian antara Momo sama Regina. Tapi waktu itu tidak menggantikan ya. Karena Momo waktu itu vakum. Karena vakum karena kenapa? Ya menikah, berkeluarga ya. Berkeluarga ya. Akhirnya kita berkeluarga kan tidak harus berhenti dari berkarir. Karena jauh tinggalnya Momo ya. Sekarang ini bukan di Jakarta bukan lagi. Di Jakarta, di Malang. Ya. Jadi akhirnya kita waktu itu sama manajemen, sama anak-anak, meeting, mencari ngobrol. kesepakatan yang terbaik adalah Geisha tetap jalan dan dilanjutkan dengan Regina. Dan situ semua udah sepakat sih. Dari Momo juga sepakat. Iya. Sepakat. Tapi tidak ada perselisihan memang Tidak ada. Nggak ada. Baik-baik saja sampai sekarang. Baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Tapi kan kalaupun saya juga kadang sering tinggal ada di Jember gitu maksudnya. Karena kan papi kan nggak ada, maksudnya di Jember kalau misalkan ada show ya saya bisa ke Jakarta. Kecuali memang setiap hari gitu ya. Kan mau nggak mau kan saya harus tinggal di Jakarta lah. Ini kemarin sebelum-sebelumnya ada job manggung nggak sih Mas? Ada. Kita Geisha. Iya. Ada job manggung, tapi beliaunya bisa atau tidak bisa? Yang siapa Momo? Iya. Bukan tidak bisa, jadi kita sudah sudah berkomunikasi antara label dan Geisha dan menemukan jalan keluarnya adalah Geisha tetap jalan tapi dilanjutkan oleh Regina. Oh, itu sudah menjadi sekarang kita juga kan di bawah label ya, under label. Jadi semua kegiatan itu kita harus ada bareng sama label juga. Kita nggak bisa mutusin sepihak juga. Iya, betul. Pastikan ada masalah sebelumnya, terpicu oleh masalah dulu sebelum ada keputusan Kira-kira masalahnya itu apa? Itu mungkin. Apa karena Momo berkeluarga itu? Maksudnya menikah? Bukan Momo karena berkeluarga alasannya. Jadi memang waktu itu kesepakatannya adalah Momo memilih waktu itu vakum. Momonya sendiri. Jadi mau nggak mau mencari solusi dengan mencari pengganti. Akhirnya kita ngobrol sama manajemen, ini solusinya seperti apa? Kira kita jalan dengan Regina gitu. Di saat Momo memilih. Katanya si Masnya yang mengeluarkan Momo. Siapa? Nggak mungkin lah. Kita nggak mungkin ngeluarin Kita nggak mungkin ngeluarin orang yang bareng-bareng kita berjuang gitu. Kurang lebih berapa tahun dikeluarkan di sini. Waktu itu sama Momo itu udah berapa ya? 2000 sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun 10 tahun. Nah, itu tadi dikatakan kan lebih lah. Ya, tadi dikatakan bahwa perjuangan dari nol bersama dengan Momo. Ya. Nah, di saat Momo memilih untuk vakum, bagaimana perasaan teman-teman satu grup ini dan apa yang disampaikan kepada Momo? Kita support sih, yang penting karena Momo juga wanita ya, wanita itu bakal menuju ke step berikutnya yaitu berkeluarga. Kodratnya. Kita nggak bisa juga, lu nggak usah nikah, lu bareng kita aja, nggak mungkin juga kan. Apakah persyaratan untuk masuk ke band Geisha tidak boleh menikah? Enggak. Kita bebas sih. Bukan. Kita bebas sih. Jadi Momo Geisha itu pernah mengungkapkan juga bahwa dirinya berjuang bersama band Geisha dari nol. Ini ada artikelnya. Mana dia? Coba. Iya. Artikel. Mana? Ya, ini dia artikelnya itu dia bahwa tadi mengatakan artikelnya. bahwa Momo Geisha membangun band Geisha dari nol. Ya, ini dia. Jadi, curhatan Momo didepak dari band Geisha. Saya yang bangun dari nol. Hey. Katanya ada hey-nya ya. Bilang bahwa kesepakatan bersama, tapi di sini dari kamu mau bilang, hey, gimana itu? Ya, memang benar. Memang benar. Dari nol, bareng-bareng dari SMA. Jadi bukan ada kesepakatan dikeluarkan secara sepihak itu nggak benar. Tapi kan kalau ungkapan hey itu kan berarti tandanya tidak menyetujui bahwa dia dikeluarkan dari band tersebut. Entah dari bandnya atau mungkin dari manajemen atau dari apa kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Yang pasti. Sebenarnya kan masalah ini sebenarnya udah lama ya, sebenarnya pergantian Momo sama Regina itu udah 4 tahun yang lalu. Jadi itu tuh kita sempat udah press con segala macam, kita udah ngeluarin single dan Momo juga udah tahu waktu itu. Dan menurut kita ya sekarang ini mulai keangkat lagi karena netizen aja sih sebenarnya. Jadi goreng lagi dengan banyak banget hujatan-hujatan ya. Akhirnya ya udah kita sebenarnya udah nggak mau mikirin sebenarnya, tapi karena ini udah terlalu banyak menghujat dan terlalu banyak membuat kita kayak jadi terganggu, akhirnya kita kemarin klarifikasi lewat sosial media kita. Begitupun di sini mengklarifikasi bahwa dari pihak band sendiri tidak pernah mengeluarkan. Tidak pernah. Karena statement kita dari 2018 itu sama.
Tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada yang mengeluarkan. Gitu. Kalau Regina semuanya sama. Sebenarnya nih Kak, tapi dari di 2019 tuh kita udah main ke rumahnya Kak Momo di Malang. Kita tuh udah ketemu. Udah ketemu. Baik-baik aja. Tapi Regina basicnya emang penyanyi band sebelumnya atau solois atau apa? Aku basicnya memang pernah mengikuti ajang pencarian bakat gitu Kak. Terus juga di salah satu stasiun TV. Oke. Terus ya nyanyinya sendiri sih. Oh solois. Nah tadi dikatakan sempat bertemu dengan Momo, main ke rumahnya di Malang. Waktu ke sana apa tuh? Ada pesan dari Momo atau ada obrolan apa sama Momo? Berarti Kak Momo tahu ya bahwa kamu adalah pengganti beliaunya. Tahu banget. Bahkan di 2019 sebenarnya kita juga ngobrol-ngobrol santai, berenang-berenang seharian Kak dari pagi dari kita nyampe Karena Malang rumahnya ke istana ya gede banget. Iya, dan kita semua satu tim itu ke rumah Momo. Karena waktu itu kan Momo juga baru melahirkan kan. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini sempat komunikasi nggak? Itu lagi rame loh tentang kita. Komunikasi atau tidak pernah komunikasi lagi sudah? Komunikasi, apalagi gue ya. Gimana tanggapannya ketika? Kalau yang masalah ini belum ada komunikasi lagi karena ini udah terlalu, maksudnya kita mending diam dulu aja deh gitu. Kalau ada yang mau komunikasi mending langsung ketemu lebih enak. Diam dulu supaya lebih promo ini Geisha bahwa ada pengganti Geisha gitu. Oh enggak. Pengganti Momo maksudnya. Regina tuh Momo udah tahu dari 4 tahun yang lalu. Dan juga sebenarnya banyak yang sudah tahu juga. Sudah tahu, kita tuh udah ngeluarin 9 single sebenarnya. 10 sama Sabar ya. Iya, sama Sabar. Makanya kita heran juga sih muncul lagi berita kayak gini. Iya, ya nggak apa-apa lah. Iya. Sabar tuh kalau nggak salah lagunya yang sabar. Tapi band Geisha tetap harus sabar karena banyak hujatan dan banyak membanding-bandingkan Geisha dengan Momo. Ini ada artinya. Selalu dibandingkan dengan Momo Geisha, Regina Putirai sudah siapkan mental. Jadi suka dibanding-bandingkan kayak lagu ya. Ojo dibanding ke. Bagaimana Regina? Iya. Regina dibanding-bandingkan gitu bagaimana perasaan? Kalau aku dibanding-bandingin sama Karen, aku nggak pernah mau. Maunya dibanding-bandingkan dengan siapa? Maunya sama siapa? Aku mau dibanding-bandinginnya tuh sama Katy Perry. Dua lipat. Gimana saya? Yang pastinya yang bener tuh kata artikel juga. Aku emang pas bergabung sama Geisha di 2018 tuh aku jujur udah mempersiapkan mental aku ya kayak karena kan pasti wajar banget akan ada pro dan kontra. Itu hal yang sangat wajar dan emang nggak bisa kita pungkiri gitu. Jadi emang udah siap aja sih mentalnya. Gak sedih gitu kalau misalkan menerima kata-kata bulian, misalkan mohon maaf saya, enakan yang bagusan yang dulu, kayaknya ini kan namanya manusia ya. Gitu. Gimana perasaan kamu menghadapi hujatan-hujatan seperti itu? Jujur nggak ada rasa, maksudnya nggak ada yang ngerasa kayak, aduh gini banget sih, gini-gini, enggak sih Kak, karena emang apa ya, ya udah aku bilang itu hal yang wajar banget dan itu udah pasti sih, pasti akan dibanding-bandingin sih. Kita juga bilang sama Regina, maksudnya harus siap mental ya, jangan pura gila lah, jangan pura gila kalau ketemu dengan hujatan-hujatan, jadi harus kuat, gue bilang kayak gitu. Jangan pura-pura gila, dia sering pura-pura gila. Banyak ya hujatannya ya. Jadi sebenarnya gini, karena kita nih kan nge-band ya, maksudnya tuh kerja kita tuh bikin musik berkarya gitu. Jadi sampai di tahap seperti sampai sekarang ini Geisha ini ada di balik tim kita, manajemen yang masih mempertahankan, yang masih kuat untuk kita mensupport kita sampai sekarang gitu. Apapun permasalahan sebenarnya itu semuanya tuh udah clear sebenarnya. Masalah-masalah apapun tuh sebenarnya kita udah terinformasikan dari manajemen, dari tim semua. Jadi, seperti teman-temannya ikut sakit hati nggak sih kalau misalkan mendapatkan cemoohan-cemoohan? Iya sih, kasihan sih sebenarnya sama Regina. Cuman ya nggak bisa maksudnya tuh kita nggak bisa ngelarang netizen juga untuk berkomentar apa-apa lagi sosial media ya. Itu salah satu dari Kak Dewi loh, perwakilan. Ini masih banyak hujatan-hujatan yang lain nih. Kita mau kasih lihat ya. Nih komentar-komentar dari para netizen. Buat Geisha. Kurang serak Geisha sekarang, lagunya nggak nusuk kayak yang dulu. Geisha karakter kuatnya ada di Momo. Coba kalau Momo yang nyanyi pasti langsung trending. Ini lagu cukup sekian dan terima gaji. Bukan mau koreksi sih. Lebih baik sih vokalis album solo aja dibanding band. Gak cocok banget, gak menunjukkan sisi band Geisha.
dari Regina menanggapi para netizen yang kayaknya banyak kontranya dibandingkan pronya ya? Ya sudah pasti sih akan banyak kontra ya, karena kan Geisha sudah dikenal dengan Kamumu udah berapa tahun gitu Kak? Udah 16. Kita tuh udah banyak ngeluarin udah 16 tahun dan udah banyak karya yang dengan suara Kamumu yang pastinya teman-teman netizen masih udah melekat juga kan dengan suara Kamumu. Sama dengan betul. Iya, kita harus dalam hidup sama kayak waktu dulu aku menggantikan salah satu personil Destiny Child ya. Gimana Destiny Child ya? Destiny Child. Yes, oke. Kebetulan juga yang aku gantikan Beyonce, jadi itu bermasalah sekali waktu itu. Dan aku isi going aja, aku tetap nyanyi lagu Wadon Bae. Tapi usah gua pusing kayak gitu. Tapi sebenarnya juga netizen juga harus belajar untuk beradaptasi ya. Karena bagaimanapun juga, ya tadi dikatakan bahwa perempuan itu kan pasti ada fasenya, yang mereka menikah. Jadi regenerasi lah ibaratnya. Regina umur berapa sekarang? 23. 23 nanti pasti kalau perempuan tuh paling ini 27, 28 itu udah harus gelisah tuh, harus sudah nikah. Gelisah. Bahaya kayak lagu gelisah. Tapi kan sayang, prestasi dan sensasi. Tapi kan walaupun usianya itu sudah matang, yang namanya prestasi itu pasti selalu ditunggu kan ya. Karena begitupun juga kita berbicara umur, kita tidak bisa mematok umur seseorang mengenai seni. Tapi justru mungkin di sini malahan Momonya ya. Ayo Momo nyanyi lagi, kan semuanya juga pada kangen dan tentunya Momo bisa membuat karya sendiri juga kan. Tapi itu untuk membalas tapi nggak kepingin balik lagi gitu, maksudnya itu mohon maaf ya sayang Regina. Ini kan banyak dukungan dari para netizen untuk band Geisha kembali lagi dengan Momo. Karena kan sampai saat ini si Mbak Momonya juga masih nyanyi, nggak vakum, yang katanya vakum untuk mengurus rumah tangga. Itu gimana tanggapannya? Ya sebenarnya kita kalau reunian sih bisa-bisa aja ya, reunian gitu, bisa nanti kita nyanyi berapa lagu sama Momo sama Regina. Itu tuh sempat ada pembicaraan waktu itu. Cuman kita kan nggak pernah bisa mematokkan itu kapan gitu loh. Karena kan Momo juga berkeluarga, kita nggak bisa tentukan juga kapan waktunya juga bisa. Yang penting kalau sekarang Geisha sekarang tuh kita ya fokus sama Geisha sekarang aja gitu. Dan atau mungkin juga bisa buat konser tunggal nanti ya. Nanti barengan juga sama kalian, ada Momo juga di sana. Ini misalkan ada pertanyaan titipan ya, pertanyaan titipan satu sebelum artikel. Misalkan Momo mau kembali lagi seperti dulu. Nah itu tadi yang ditanyakan. Apakah kalian akan tetap memakai Regina atau kalian hempaskan Regina? Memasukkan kembali Momo, hempas Regina, Momo masuk. Enggak segitunya lah ya, enggak segitu juga lah kita langsung. Semuanya tuh kita akan. Ya kan ini cuma nanya. Semua tuh kita akan meetingkan baik-baik semuanya sama manajemen dan kalau untuk sekarang kita fokus yang sama Regina aja. Iya Regina. Karena apa ya? Pengennya kita sih sekarang pengen punya album sama Regina. Tapi kan sebuah karya itu bisa melejit karena dapat dukungan dari netizen terutama. Nah gimana kalau misalkan kalian nggak ada kepikiran nih, misalkan seperti Geisha disuruh ganti nama setelah di Depak. Nah, ada kepikiran nggak? Ada kepikiran nggak? Ini ada artikelnya nih. Geisha tanpa Momo, netizen menginginkan Geisha ganti nama grup band. Waduh. Enggak lah kayaknya. Enggak lah, Geisha itu ada Aan, Nart, Robi, dan Momo, Regina sekarang. Gitu. Jadi ngapain harus ngikutin netizen? Dan ini juga sih, kita dari awal dari Pekanbaru itu udah punya pemikiran bahwa Geisha apapun yang terjadi tetap harus jalan. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Kalau rezeki pasti akan meledak lagunya gitu ya Mas. Amin. Iya. Tapi yang namanya kita juga manusia ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya betul. Itu wajar banget sih kalau ada orang yang tidak suka dan suka gitu. Jadi itu hak mereka masing-masing. Betul sekali. Tapi Regina ini kelihatan dia orangnya nggak peduli, maksudnya bukan nggak peduli. Dalam artian orangnya nggak masukkan ke hati. Apa-apa tuh gak cepet langsung main, apa-apa masuk ke hati gitu, kelihatan gitu. Tapi benar loh, aku selalu begitu ketemu Regina sering nanya gini, Regina aman kan? Aman kok Kak. Karena kan mental umur 20-an sama yang itu beda. Kadang-kadang aku aja ya sama, jangan aku deh, Karen deh. Kadang juga Karen suka seperti anak-anak gitu. Iya betul. Aku juga
suka seperti anak-anak. Kadang umur 23 bisa lebih dewasa dari yang umur 50. Jadi usia itu tidak bisa, kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari usia. Iya, betul. Regina, sayang. Berarti kamu sudah siap mental untuk menerima apapun itu hujatannya. Betul. Kamu mau dan yakin untuk menjadi vokalis Geisha itu kenapa sayang? Karena yang pastinya kita tahu ya Geisha dikenal dengan karya-karyanya yang luar biasa, lagu-lagunya yang emang menyayat hati gitu ya. Jadi karena aku pikir ini benar-benar suatu kesempatan yang besar banget sih, dan akhirnya ya mau gitu. Aku mau gitu. Untuk harapannya ke depan buat mas-mas sama untuk Geisha. Regina untuk Geisha. Untuk Geisha yang pastinya harapannya sih semoga teman-teman semuanya para pendengar bisa menikmati karya-karya Geisha yang baru dan yang akan datang nanti, karena nggak kalah luar biasanya gitu. Iya, amin. Apa yang ingin kamu sampaikan buat para netizen yang sudah menghujat kamu, dan banyak nyinyirnya, yang sudah pro kamu, yang kontra juga. Untuk teman-teman netizen, terima kasih banyak untuk segala segala masukannya, kritikannya, karena itu yang membuat aku juga jadi makin semangat justru. Semakin semangat untuk berkarya lebih lagi, menghasilkan karya-karya yang lebih banyak lagi, yang lebih luar biasa. Membangun mental juga. Membangun mental juga. Sayang, apa yang ingin kamu sampaikan? Terutama semua bertiga juga buat Momo. Oke. Saat ini pasti lagi nonton tuh. Nonton, emang tadi udah telepon. Pakai ambil ya. Bisa ya, iya. Ya kalau kita sama Momo sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya. Kalau Geisha sih, kalau kita ke Momonya ya, jika mau berkarya lagi nih, mau ngeluarin single, semoga lancar singlenya, semoga karyanya juga berjalan dengan lancar dan bisa manggung lagi. Amin. Jadi tetap menjalin silaturahmi dengan baik ya. Ya, amin. Dan katanya Geisha punya lagu baru loh. Ada lagu baru. Ada lagu baru judulnya Lagu barunya nanti pasti akan dinyanyiin di sini. Tapi balik lagi bahwa segala sesuatu itu memang butuh pengenalan. Tak kenal maka tak sayang. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi ambiar. Jadi ya, kalau kita hidup ingin mulus-mulus aja, itu tidak akan pernah terjadi. Iya, betul. Kalau kita hidup ribut terus juga, itu pilihan. Betul. Kalau kita ingin hidup ribut aja, itu pilihan. Kalau bicara tentang pilihan, kita bangun tidur mau bahagia atau tidak, itu pilihan. Itu pilihan kita. Bangun tidur di setnya berantem. Satu hari. Bangun tidur happy satu hari. Betul. Damai. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali diri kita sendiri. Betul. Jadi kadang-kadang saya pun kalau bangun tidur, keseringannya bangun tidur berantem. Tapi ngomong masalah berantem, yang penting jangan sampai berantem masalah poligami. Itu paling gak enak banget. Aku sebagai perempuan mewakili para wanita yang lain. Seperti yang satu ini. Dewi ingin. Kamu mendukung poligami? Bukan, aku mewakili perempuan bahwa aku tidak suka poligami. Ngerti nggak? Tidak suka poligami. Seperti sesosok artis yang kita undang di pagi-pagi ambiar ini menjadi korban poligami. Katanya. Kita langsung saja invite Kak Fenita Ari. Kak Fenita, ya ampun, cantiknya banget. Alhamdulillah. Kalau kita sering ketemu tuh kalau di sekolah ya. Betul. Anak ya. Kebetulan satu sekolah sama aku guys. Di mana? Di mana Kak? Di Cikarang ya IHS Di Cikarang, ya. Sekolah Internasional apa? Islam. Kan sama-sama anaknya Kak Dewi juga. Anak. Tak kira kalian kita sekolah bareng ya. Sekolah apa maksudnya ya? Enggak, tak kira dulu. Enggak saya. Anaknya sama-sama kebetulan memang kita menyekolahkan anak kita supaya jadi anak yang soleh. Amin. Di sekolah Islam gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi sebelumnya Kak Fenita, kita semuanya ingin mengucapkan terima kasih Kak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, pagi banget.
banget loh, luar biasa. Iya, Dulu biasa ya. Dulu biasa, sekarang udah nggak biasa ya. Memang pagi-pagi ambiar itu selalu menyehatkan kita. Kita diwajibkan untuk bangun pagi. Oh iya, betul. Rencananya kita juga memang mau mulai abis subuh nanti. Pada setuju dong. Karen setuju ya? Kak, tapi kalau aku sih Kak bisa bangun pagi karena saya insom Kak. Insom? Iya, insom. Insom itu apa? Gimana? Insom itu tidurnya pagi, tapi karena aku takut aku nggak bisa bangun di pagi-pagi. Jadi mendingan aku tidurnya pagi. Oh, insom tuh kalau cowok insom banget sih. Mohon maaf ya, Karen, lu tahu tapi lu nggak pernah bantu. Gua heran ya ada satu host ini kayaknya nggak bisa dung. Kenapa sih Karen? Ada kabar. Apa Tentang Fedita Ari. Katanya nggak apa-apa di poligami. Jangan Kak, kalau di poligami atau dimainin atau diselingkuhin itu bisa insom Kak. Nih, gitu. coba ya daripada kita suzon. Daripada gimana? Daripada kita suzon. Kita lihat nih ada videonya Kak tayangannya Kak. Ini luar biasa ini. Karena Fedita Ari dan Ari Untung tuh pasangan yang ini banget ya, kuat banget gitu. MC bareng, artis bareng, di TV bareng, terus tiba-tiba hijrah pakai hijab ya kan, dan selesai udah gak mau jadi presenter lagi. Kenapa sih Kak berita poligami itu sampai beredar Kak? Itu dia. Panas banget. Aku juga nggak paham ya, kok heboh banget. Sebenarnya gini, aku juga pengen tanya sih ke teman-teman media juga, ke siapapun itu yang mengangkat isu poligami ini ya. Ada nggak sih statement Mas Ari bilang bahwa dia itu poligami? Iya. Dia cuma bilang istri muda. Dia nggak bilang poligami apapun itu gitu. Karena kita juga nggak boleh bercanda loh soal poligami gitu kan. Karena kan ada di syariat Islam juga gitu kan. Betul. Nah itu nggak ada sama sekali ngomongin tentang poligami, tapi diangkat, tapi cuma ngomongin istri muda. Karena jadi kebetulan digoreng oleh media. Yes, begitu. Tapi sayangnya mereka kan mungkin mau bikin clickbait ya. Ya terserah lah orang mau bikin atau apa konten apapun itu untuk menaikkan kontennya dia atau viewersnya dia atau seperti apa gitu ya. Tapi sangat disayangkan isunya tuh malah diangkatnya yang poligaminya, bukan masalah istri mudanya gitu. Padahal pas waktu akhirnya aku nanya gitu, kenapa sih kok bisa jadi heboh banget ceritanya. Namanya kita istri kan nanya dong. Terus ya nggak ada, cuma gara-gara ini nih. Dia tunjukin lah, aku pernah posting istri muda pas waktu itu lagi umroh bareng. Terus kita lagi makan di satu tempat, terus dia bilang istri mudaku gitu. Ya karena memang pertama. Tapi waktu itu istri mudaku maksudnya arahnya kameranya ke kakak gitu. Aku juga, orang kita berdua. Karena pertama karena memang usia kita emang beda jauh. Iya. Terus dia juga ngerasa bahwa senangnya adalah kita sebagai istri walaupun udah jadi istri udah bertahun-tahun bareng sama dia, aku tuh tetap di mata suami. Iya, karena apa? Kita jaga kesehatan, kita jaga badan, jaga gimana supaya tetap cantik di depan suami. Itu kan ibadah juga. Bukan berarti istri muda tanda kutip ya, gitu. Tapi gimana sih kan reaksi kakak mendengar seperti itu? Pasti kecewa dan sempat ada berantem nggak sama suami. Ini kamu bener ya? Enggak, malah kita ketawa banget karena aku tuh literally emang bareng terus sama Mas Ari kan. Kerja bareng apapun dari dulu sampai sekarang alhamdulillah tuh kita kerjanya bareng terus kan. Jadi ketika ada kabar itu sebenarnya awalnya dari ustadz kita Imam Syamsi Ali dari Amerika. Dia posting ceritanya kan, terus dia posting, dia bilang awalnya kita mau ini ngucapin selamat, tapi ternyata pas dilihat isi dalamnya ternyata isinya kok beda gitu. Ya udah kita doain semoga Mbak Fenita sama Mas Ari langgeng terus bla 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 gitu. Amin. Udah terus ya Mas Ari repost kan bilang ya Allah Ustadz jangan sampai lagi nih keangkatlah di media lagi. Terus sayangnya ada clickbait yang memang clickbait terus ujungnya adalah diklarifikasi bahwa sebenarnya enggak, cuma bercandaan istri muda. Tapi ada juga yang benar-benar clickbait beserta isi-isinya tuh juga salah. Beserta isinya juga salah, terus ngangkatnya ke poligami terus. Kan nggak boleh bercandain kan, gitu. Tapi Kak aku mohon maaf nih sekali lagi. Iya. Seandainya, gitu kan, seandainya dari suami sendiri, Mas Ari mau berpoligami, beneran? Iya, gitu ya? bukan beneran. Menurut kakak gimana? Kalau aku menyetujui adanya poligami gitu. Pada dasarnya kalau misalnya bicara tentang poligami kita nggak boleh bilang nggak setuju atau apa karena memang ada di syariat Islam juga. Itu pun juga sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah kita gitu kan. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW itu kan juga menunjukkan bahwa ketika beliau monogami itu 25 tahun,
poligami adalah 7 tahun, di mana 25 tahun itu bersama Siti Khadijah dia setia untuk menjaga rumah tangga itu, keutuhan rumah tangga itu selama 25 tahun. Tapi sampai Rasulullah itu menikah bukan dengan orang yang gimana, tapi orang-orang yang memang orang-orang yang terzolimi yang dinikahi kan, yang janda, diangkat derajatnya. Gitu. Tapi bukan janda cantik juga ya, Say. Iya, serba salah. Serba salah. Ya kalau poligami itu kan kalau kita sakit apa suka dibawa ke poligami kan? Poliklinik. Bagus Kak, I love you. Lu Karen ya. Thank you so much. Enggak kan, soalnya banyak orang yang menyalahgunakan kata-kata poligami. Gitu loh. Jadi mentang-mentang janda terus asal main dinikahin aja. Kalau Rasulullah ketika itu, mohon maaf nih, mudah-mudahan saya tidak salah, yang dinikahi itu ketika zaman peperangan itu memang janda-janda yang mohon maaf sudah tua, susah. Betul. Nah, ya, bener nggak sih Kak? Kalau sekarang kebanyakan jandanya cantik-cantik yang dinikahi Kak. Makanya terkadang orang kan misalnya poligami itu kan adalah sunnah ya. Sebenarnya wajibnya itu adalah mempertahankan rumah tangga kan. Betul. Nah, ketika kita mempertahankan rumah tangga itu ya udah itu wajib, karena menikah itu kan ibadah yang paling panjang gitu ya. Jangan sampai mau ngejalanin sunnah tapi yang wajibnya malah dilupain. Nah, itu ya istilahnya kayak banyak lah bisa sunnah-sunnah lainnya yang bisa kita lakuin ya, sholat sunnah, puasa atau apa gitu kan, nggak harus kesana sebenarnya. Itunya dulu aja dirapihin ya. Iya benar. Dan alhamdulillah tuh Mas Ari sampai sejauh ini kita kan berdua sama-sama belajar. Dia pun juga bilang gitu, ya ilmu aku belum nyampe ke situ gitu. Jadi ya bismillah kita saling jaga aja. Tapi ini makan istrinya juga cantik, ya luar biasa. Gak mungkin kalau kataku Mas Ari mau lirik-lirik yang lain. Namanya syaitan. Namanya keimanan itu kan naik turun ibarat sinyal, kadang sinyalnya 1, 2, 3. Kalau aku sih orangnya ya, kalau beda-beda kan setiap orang ya. Kalau aku tuh maksudnya kalau buat apa sih, maksudnya ada 2, ada 3, 1 aja dulu. Kenapa dengan 1 itu, kalau maksudnya harus 2, harus ini, nanti ini gitu, nggak usah. Kalau aku sih enggak, 1 ya 1 aja udah gitu. Tapi orang beda-beda. Kalau kamu gimana 1? Tapi orang tua dari Mas Ari masih ada Kak? Ada semua, kita alhamdulillah. Oh semuanya ada, dari kakak juga ada. Itu pasti kan mendengar berita-berita yang nggak sedap seperti itu. Ada tanggapan nggak, mereka sempat komunikasi nggak sama kakak? Bener nggak tuh berita? Kalau mamaku tuh udah biasa ya kayak gitu ya. Maksudnya dengar berita yang namanya dia udah paham banget anak-anaknya pekerjaannya seperti apa. Nah cuma memang kemarin itu mama tuh nggak langsung nanya. Jadi aku udah feeling, mama kok nggak nelfon ya gitu ya. Udah terus malam gitu nelfon. Tapi ngomongnya yang lain dulu. Nih apa kabar gitu kan. Iya terus kita ngebahas, kita segala macam. Udah. Iya, mama tuh dapat ini telepon dari teman-teman mama gitu. Tapi nggak apa-apa, mama udah bilang nggak mungkin anak aku kayak gitu, dibilang gitu. Terus pas mama telepon juga, kamu juga ngejawabnya kayak biasa. Berarti ya udah aman, nggak perlu dipanjangin. Udah gitu aja mama. Oh, gitu tanggapan dari mama. Karena memang yang disampaikan ke mama tuh banyak banget. Jadi ya mungkin namanya orang perhatian ya. Jadi banyak banget yang potongan-potongan berita itu dikirimin. Ini buktinya udah gitu-gitu kan. Sampai orang tuh, ya Allah aku tuh gak tega banget Fanny digituin sama gitu-gitu. Cuma ya balik lagi ya, kepercayaan orang tua sama kita juga alhamdulillah kuat banget. Jadi langsung nanggepinnya dengan santai. Enggak lah, gak mungkin aku tuh tahu anak-anak tuh kayak gimana gitu. Karena emang gak ada yang ditutup-tutupin banget sih sama orang tua. Gitu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya. Terus ya Kak. Mudah-mudahan sampai runtut raut, sampai punya cucu cicit lah pokoknya. Apa yang ingin kakak sampaikan sama orang yang bikin berita tentang poligami? Iya. Oke. Aku sih lebih ke nggak apa-apa sih, misalnya kita mau difitnah, mau dizolimin, mau diangkat seperti apa, secara pribadi kita tuh nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika pemberitaan tersebut diarah-arahin ke agama aku gitu ya, agama yang ngangkat ke kok arah opininya jadi nggak enak ya. Kesannya poligami itu sesuatu yang buruk atau apa, padahal poligami itu bukan sesuatu yang boleh dipecandain sama sekali, karena itu jelas ada di Quran kita. Jelas banget, penjelasannya tuh lengkap banget. Mungkin, aduh maaf nih aku jadi sok pinter atau apa, tapi ini aku juga belajar soalnya. Di An-Nisa itu pun juga tertulis banget di situ kan, bahwa boleh menikah 2, 3, dan sampai 4. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah 1. Betul. Hanya menikah 1, itu dijelaskan gitu loh. 1 aja lagi keteteran. 1 aja ngutang.
satu aja kan harus ke sono kesini, apalagi dua. Kak, tapi ini ada artikel yang mengatakan bahwa kakak pernah ada niat untuk menggugat suami, ingin bercerai dengan suami nih. Sayang, Fenita Ari dikabarkan akan bercerai dengan Ari. Ya Allah. Nah ini salah satu yang kadang-kadang berita ya, akhirannya yang tadinya baik-baik saja, jadinya baik. Dua-duanya nggak begini jadi bermasalah. Akhirnya jadi beneran kayak doa jatuhnya jadi. Gimana itu Kak? Tapi itu mungkin memang sempat terbesit dulu ya, pas waktu awal-awal pas Mas Ari belajar agama gitu ya. Terus waktu itu aku kayak diajak untuk ayo dong pakai hijab gitu ya. Mungkin itulah namanya ngerasa bahwa karir udah dipupuk dari awal gitu ya. Terus tiba-tiba udah alhamdulillah udah posisinya di situ. Terus benar-benar disuruh berubah penampilan pasti kan shock ya. Apalagi ya namanya suami mungkin saat itu lagi baru belajar. Jadi kayak bawaannya ngegas mulu kayak pengen ngasih tahu ini harus kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Tapi mungkin caranya beda gitu. Nah jadi ya saat itu sempat bersih tegang. Sampai akhirnya aku juga ternyata lah alhamdulillah gitu ya. Aku malah pakai hijabnya bukan karena disuruh suami gitu. Tapi hidayah sendiri dari Allah. Hidayah sendiri dari Allah gitu ya. Ya tapi ya emang sempat jujur waktu itu sempat ada perselisihan, tapi nggak sampai gimana mempersiapkan kartu kakak dan yang lain-lain. Emang harus gitu ya? Iya, kayak kakak. Tapi kan bukan saya yang mempersiapkan Kak. Ya masuk. Gue jangan dipancing deh, gue takutnya. Berarti tandanya ketika itu kan suami belajar agama, berarti kan udah hijrah gitu ya Kak ya. Begitupun istri diajak untuk hijrah juga. Gitu ya Kak. Dan akhirnya kakak alhamdulillah ikut hijrah juga. Benar. Bagaimana dengan perekonomian ketika itu Kak? Kan katanya sempat mengalami penurunan ketika kakak hijrah sama suami tercinta. Lebih ke mungkin ya kebiasaan kali ya. Kebiasaannya mungkin kalau dulu kan Mas Ari misalnya kerja apapun kan ya diambil lah gitu ya. Mana yang muamalahnya seperti apa itu diambil semua. Jadi pekerjaan-pekerjaan mungkin saat itu Mas Ari udah mulai pilih-pilih, oh ini yang kayaknya muamalahnya lebih baik nih dibandingin yang mungkin masih yang gimana gitu ya, yang mungkin ada riba atau segala macam. Terus kalau aku tepatnya ya mungkin karena biasa syuting, kita tahu kalau syuting ya udah setiap kali keluar rumah ya udah itu ada hitungannya gitu kan. Terus tiba-tiba waktu itu stop aja gitu kan. Terus aku juga sempat ya udahlah, insya Allah akan berikan jalan yang terbaik gitu. Itu doang sih, tapi alhamdulillah kan memang selama syuting itu kan kita nggak dibayar cash langsung abis selesai langsung kan. Banyak yang tumpuk-tumpuk sekian bulan baru ditransfer dan alhamdulillah itu jadi tabungan. Nah saat itu memang ya transisi dari yang benar-benar padat terus tiba-tiba stop banget. Ada beberapa yang pernah gitu nggak pernah? Pas aku pakai hijab kan benar-benar iklan aku stop, apa segala macam stop karena kan berubah. Maksudnya ya ada yang oke sepaham, ada yang enggak. Ya tapi ya Masya Allahnya itu adalah ketika aku dulu takut banget untuk menutup aurat, untuk berhijab karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi ya Masya Allah ya, Allah tuh bukain pintu rezeki kita tuh dari mana aja. Dan alhamdulillah aku tuh setelah aku pakai hijab, ternyata ya pelan-pelan tuh Allah bukain aja tuh pintu rezeki dari sini dan baik-baik aja gitu. Nggak seperti orang diangkatnya kan langsung perekonomian langsung rusak lagi atau apa. Padahal nggak gitu juga sih sebenarnya. Padahal yang namanya rezeki itu bukan melulu materi ya Kak, tapi kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga, quality time. Itu kan nggak bisa diukur dengan materi gitu kan. Benar. Nah Mas Ari untung pasti nonton kita. Oh iya. Ada yang ingin disampaikan? Iya tadi udah telepon soalnya. Udah telepon. Udah teleponan sama kita, ini nonton. Coba. Tadi Momo udah telepon. Sekarang Mas Ari tadi telepon. Gue nonton nih bagi ambiar kan. Pegawai provider kali ya. Apa yang ingin disampaikan sama suami tercinta Kak? Apa ya, aku sih ngucapin terima kasih udah jadi suami yang luar biasa banget, udah jadi imam yang luar biasa nuntunin aku dan juga anak-anak gitu ya. Apapun itu namanya kita manusia itu kan pasti ya penuh kehilafan, pernah ada ngerasa salah, tapi alhamdulillah Mas Ari itu bisa jadi sosok yang apa ya, ngemong gitu ya, karena dia sebagai suami yang mungkin ya dari usia juga mungkin lebih tua. Aduh gak enak ya ngomongnya. Malah bagus kan gitu ya ngomong ya. Lebih senior lah ya, lebih senior gitu ya. Jadi
sama aku tuh dia paham kalau misalnya aku lagi emosi atau apa dia bisa handle aku tuh seperti apa, dia udah paham banget kayak gitu sih. I love you Vivi. Oh namanya Vivi. Iya. Aduh, sudah berapa tahun sih Kak pernikahan ini? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Semoga pernikahannya berlanjut hingga ratusan tahun, insya Allah. Ya Allah. Nggak sampai ibaratnya bahasanya seperti punya anak, cucu, cicit, semua segala macam. Insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di kok Pagi jangan Pagi kemana-mana. Anda. Langsung aja kita panggil pasangan yang fenomenal yang lagi viral banget. Lagi viral ya. Yang cakep dan yang cantik. Surya Manurung dan Syasha Puspita. Aduh, ini pengantin baru loh. Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Kak, lu mau kemana Iya, sih? Mau kesini apa mau kesini? Kesinian dikit Bingung dong. gua heran deh ah. Hah. Tolong dong, ada pengantin Mas Rian baru. ini loh Mas Rian. Heran deh, Rian, cepetan lu buruan, masuk besok deh. lo nggak masuk udah ya. Ya saya. Ya mohon maaf ya pengantin baru mohon ya. maaf Ini ya, pengantin nggak jadi. Ini kalian ini pengantin baru kan? Iya. Pengantin baru sudah berapa hari? Berapa bulan? 7 hari. Baru 7 hari. Hey, baru 7 hari. Lu nggak tahu yang depan ya. Tadi kata Ujus, ayo Ujus terima kasih, terima kasih. Udah. Terima kasih. Ya udah, kita mau tahu 7 hari itu ngapain aja. Silakan duduk sayang. Nih, kita ngobrol. Gak ada yang ada gitu. Kali gak apa-apa di sini sayang. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Cukup kan? Ya cukup ya. Oke, di sini aja ya. Iya, oke. Iya sayang. Sinian sayang nggak apa-apa sayang. Ini 7 hari ya. Ini 15 hari loh. Kita mau tanya-tanya, ini kan lagi viral banget, lagi rame di sosial media, terus kemudian di mana-mana pada bicarain pernikahan kalian berdua. Iya. Awal pertemuannya gimana sih kalau tiba-tiba memutuskan menikah? Kalau awal pertemuan kita dari Messenger, Facebook. Ya, dari Wih, sosial media. Facebook Messenger. Ya, masih banyak yang berhasil. Siapa yang duluan tuh? Siapa yang duluan? Oh. Gimana? Perempuannya dulu yang menghubungi. Iya. Apa tuh pertama kali waktu di saat kasih pesan di Facebook tuh apa? Facebook. Cuman kenalan aja, salam kenal gitu doang sih. Oh kamu salam kenal ya gitu ya? Lihat-lihat nggak bisa lepas loh dari tadi. Iya. Iya, pegangan tangan mau kemana? Mau nyebrang. Iya. Terus sambutannya apa tuh? Sambutannya aku pertama itu kurang respon. Oh. Karena banyak perempuan yang DM. Iya, banyak juga yang DM. Cuman ya memang kurang respon aja kalau sama perempuan itu memang agak kurang gitu kan kalau untuk merespon. Iya. Karena udah pernah terlanjur, pernah sakit hati juga kan. Jadi kalau untuk yang kedua kalinya jadi kurang respon sih gitu. Jadi dia sering terus DM aku tapi terakhirnya aku respon. Habis itu mulai asik lah gitu kan, menurut Surya, oh asik juga ini gitu kan. Iya. Habis itu mulai dia minta nomor WhatsApp. Nah dia juga yang minta. Dia minta Komunikasi nomor pindah WhatsApp. lagi ke WhatsApp. Iya. Oh kamu berapa kali tuh? Kamu pertama nggak digubris, kedua, terus akhirnya kamu Udah banyak terus-terusan. banget tapi nggak teretong langsung. Kenapa sih Mbak kepingin message siapa namanya? Mas Surya. Ya. Pertama sih cuman iseng aja kan, sekedar gabut. Nggak taunya bener-bener jodoh gitu. Awalnya maksudnya iseng aja. Tapi kan kamu kan pertama kali kan kayaknya agresif banget tuh kan. Iya. Mas, Iya, kayak aku. mas, gak dipanggil, gak disambut-sambut. Gak kayak kan. gitu kali. Oh enggak, Gimana gitu kalian? ya? Enggak Mas. Gak disambut-sambut soalnya. Mbak Syasha apa yang membuat jatuh Iya. cinta sama Mas Surya? Ya dia baik, perhatian, dia orangnya nggak pernah marah, itu yang aku suka sama dia. Iya.
Oh gitu, kok bisa tahu bahwa baik dan nggak pernah marah? Kan nggak pernah tahu, nggak perlu Iya, belum nggak pernah pernah kenal tahu, sebelumnya. cuman dari chat-chatnya tahu penyabar dia. Emang berapa lama sih proses? Kok aku juga Udah tahu kan pengen jadi host kan? Boleh tanya. Nanti kita punya acara pagi-pagi ambiar syariah. Kalau misalkan memang kebetulan nggak ada Rian, Ya boleh silakan yuk. Kita bertiga yuk. Kita di situ ya. Izin ya Kak Feni, silakan. kanan lu pindah. Tapi gue sebelah situ, lu sebelah sini. Gue di sini dong. King di sini dong. Yo. Kan ada Kak Feni, ayo dibantu ya Kak Feni. Silakan yuk. Ya, coba tanyain Kak. Emang berapa lama proses kenalannya sampai akhirnya memutuskan untuk nikah gitu? Kalau untuk proses perkenalan sampai menikah itu 7 bulan prosesnya. Oh lama juga ya? Iya, kita kenal Selama 7 bulan itu komunikasinya lewat selama 6 media bulan. aja, 6 6 bulan kita dari komunikasi dari sosial media. Habis itu di bulan 8 Agustus tanggal 28 itu orang tuanya bilang kalau misalnya Surya serius sama anak ibu datang. Jadi di situ jarak masih jauh. di Medan kan? Iya, jarak jauh kami. 9 jam. Yang datang 9 siapa? jam. ini Medan, Mas Surya, Mbak Syashanya di Riau. Oh, yang datang ke Medan siapa? Iya juga. Yang mengunjungi pertama kali siapa? Surya. Surya ke Laki-laki dong ya Iya. harusnya. Lu dengerin nggak dari tadi dia ngomong? Lu Nggak dengerin nggak? denger. Jauh banget nih gua tuh jauh. Lagi gua dipindahin ke sini. Ada alasan. Ujungnya gua figuran tau nggak kalau di makanya sini kalau tuh. pakai wig itu jangan Paham ketat-ketat. nggak sih? Gak ada, lu tadi di situ juga nggak fokus. Ya udah yuk. Lanjut Kak Feni, lanjut Kak Feni silakan yuk bantu deh. Iya bantu deh. Terus di situ aku datangi Sasanya dan setelah pulang itu cuma jarak 1 hari aja kami. Nyampe di rumah dia tengah hari jam tengah 12, jam 6-nya udah langsung pulang ke kisaran lagi. Ketika pandangan pertama melihat, apa yang Sasa rasain terutama? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Emang sebelumnya nggak video call atau apa? Video call udah ada. Cuman kalau untuk jumpa baru sekali. Ya. Syasa mau DM, berarti Syasa sebelumnya berarti udah tahu sesosok Mas Surya Udah. itu dari mana? Udah tahu lihat di video TikTok atau akun YouTube lah udah tahu Iya. lihat. Oh, berarti Apa udah tahu yang terkenal, udah tahu viral gitu ya. Nah kan sudah melihat foto-fotonya, sudah melihat videonya. Apa yang membuat Sasha ya? Sasha. Tuh, Apa yang membuat Sasha kayak kok tertarik banget gue sama? Tadi gua udah bilang. Iya, emang gak fokus, dia emang biasa. Tadi udah ditanya. Udah gue di sini deh ah. Gak kedengeran. Lu gak paham sama dia sebenarnya kalau lu. Ya ampun. Ini ada saya- artikel ini ada yuk, artikel yang pernikahan mengatakan bahwa Surya. Pernikahan Surya Manurung dan Sasha hanya settingan untuk viral saja. gimana sayang? Ada orang yang menanggapi bahwa kalian itu settingan, viral. Enggak, kalau itu memang seriusan kita nikah. Seriusan. Dan di sini Wih, langsung. Kan kalaupun Syah kan ada kontraknya bisa 10 tahun. Kak, jangan semua disama-samain sama kakak dong. Kalau Dewi kan biasanya kan 5 tahun. Jangan disamain sama kakak. selesai. Jangan disamain sama aku juga ya Kak. Bener. Pernikahan itu ibadah. Ibadah. Jadi Kata hati-hati siapa? loh. Hah? Hah? Kata gua, kata agama saya. Oh iya. Ya jadi benar, jadi ini bukan settingan ya sayang. Iya, bukan. Tapi benar-benar berdasarkan hati karena cinta. Iya. Atau terutama aku buat perempuannya deh, buat si Mbak Syashanya. Atau karena gara-gara Mas Surya ini viral, jadi biar ikutan viral juga. Aku nggak kayak gitu. Maksudnya kan aku nggak mandang dia dari segi dia karena viral. Aku Jadi? memang suka sama dia, memang tulus dari hati aku aja. Tulus. Pilihan Tuhan berarti. Tapi bentar, apa sih yang pertama kali nih yang bikin kamu kepikiran untuk ngechat pertama? Apakah Iya. memang pengen deket sebagai teman aja? Atau emang ada tujuan emang siapa tahu emang ini jodoh aku? Pertama sih aku cuman jadi nyari temen dulu ya kan, temen. Dan akhirnya dia pun lama-kelamaan balas chat aku. Chat itu nyambung nggak tahu jadi pacar aku juga. Pacar dan lama-lama jadi menikah. Berarti ada nembak-nembak segala
dong. Ada. Yang nembak duluan siapa? Yang cewek. Gak apa-apa. Emansipasi. Benar-benar. Apa pada waktu tembakannya kayak gimana? Tembakannya. Kan ada yang langsung, kamu mau nggak jadi suami aku? Enggak gitu. Aku suka sama abang. Udah agak lama sih sukanya, bilang gitu kan. Kalau abang yang terima, suka sama aku, alhamdulillah. Kalau enggak ya bisa apa, bilang kayak gitu. Terus tanggapan Surya sendiri ketika ada Sasha mengatakan demikian? Kalau pertama kali kita jalani dulu. Jalan. Woles banget kita ya. jalani Ketika dulu. itu Surya udah punya pacar atau nggak ada pacar? Belum ada pacar. Jadi Tapi sama-sama sebelumnya ada pacar. Berapa? Cuman sebelumnya bukan pacar sih, cuman lagi dekat. Lagi dekat sama seseorang itu pun cuma hanya sebatas teman gitu aja sih. Kenapa nggak Surya sih yang duluan ngomong? Kan biasanya cowok ya, gentle gitu yang udah tau deket. Takut ditolak. Iya, takut ditolak. Coba dong saya ungkapin perasaan masing-masing dong kalau memang kalian tatap saling mata, mencintai. coba tatap mata. Dari Sasha dan juga dari Surya. Tatap deh, ayo. Tatap ya, tatap ditatap. Coba. Beneran nggak nih? Sayang, Ya, abang cinta banget sama kamu. ada juga cinta banget sama aku. Hey guys, aku kasih tahu sama kalian ya, namanya cinta itu nggak harus melihat fisik. Betul. Ini pakar cinta gimana? Untuk apa hati diciptakan kalau melihat fisik? Nah, seperti kedatangan artis yang satu ini. Karena saking cintanya mereka mau adu jotos. Berseteru. Makanya yang namanya cinta itu tidak boleh berlebihan. Seperti persahabatan mereka kan adanya karena cinta. Kata siapa? Kata saya. Kata dia. Saking berlebihan, akhirnya sekarang berseteru. Segala sesuatu itu yang berlebihan tidak baik. Tapi berseterunya karena apa? Langsung aja kita panggil Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa. Sono, kamera di sono. Kamera di sono, Kamera di sono. Repot. Sebentar. Kayaknya Po Eli ya. Po Eli nanti tenaganya habis disekap. Ngapa-ngapa loh. Napasnya bunyi loh Po Eli. Kalaupun Irma itu nggak nandingin Po, karena dia menghormatin Po lebih tua. Dia yang nantang Dewi. Gua takut durhaka. Yang nantang kan kamu ke saya. Ya udahlah. Gue jual, dia jual, gue beli. Jadi tawar dulu Po. Ini tuh yang tawar. Ribet. Ini terakhir kali Po Eli duduk di sini katanya berantem. Ya, Lagi ini perselisihan. Kenapa sih kok selalu kalau Gimana datang di sih pagi-pagi ceritanya? ambil berantem terus? Enggak apa yang diributinnya apa sampai berantem tuh apa? Kayaknya settingan dah. Tuh, Irma Darmawangsa dan Eli Sugigi adu jotos karena seorang pria. Tapi nanti dijelasin dulu, tapi sebelumnya kita tetap menghargai Empo sama Irma, kita mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih Oppo ini. Terima kasih, Bang. Ya terima kasih Kasa. Kita di Po Eli jauh-jauh dari Nigeria. Datang ke sini, aku juga jauh-jauh dari Brebes kan. Dan katanya Po Eli itu sekarang sampai bikin buat penutup gigi untuk Kemarin kita udah nyari pelindung gigi. Buat dia ukurannya nggak ada yang muat. Udah ada dong, udah ada dong. Ya kan lu kan khusus ke dokter gigi, gua belinya di toko sport biasa. Ya malum dong, lu kan lempeng. Kalau gua kan kagak. Ya udah kalian berantem di sini deh. Sabar. Berantem di sini, berantem. Jotos. Ributnya itu gara-gara apa sih? Gara-gara dia keganjenan. Dia punya laki, ngerasa nggak punya laki. Emang dia kurang belayan kasih sayang dari laki. Lu punya laki kayak gini dong, pegang-pegangan kayak gitu. Jangan orang mesra-mesra datang TV doang, belakangnya cekek-cekekan. Nggak pernah nyekek gua, gua dibelai-belai. Berantem ngapain? Jadi kemarin ini yang dicekek dan dibanting siapa? Dia. Kalau lu kan suka gigit laki lu. Nggak, tapi siapa?
laki gue udah mati semuanya. Kenapa sih? Enggak, gue lagi lihat Bu Eli, kan dia ngamuk. Napasnya kan ngap-ngapan. Gue takut kenapa-kenapa, ini gue begini. Tenang, Nazar, aku udah kuat orangnya. Kenapa sih harus adu tinju? Udah dong. Nantangin, Irma kan nantangin. Irma kan pasti habis tinju kemarin kalah sama Bersi. Soalnya kalau menang kita dapat 2 miliar. Ada itu yang ngebosin 2 miliar. Serius dapat 2 miliar? Sponsor banyak. Banyak. Serius? Makanya dia gue kalau 2 miliar. Tuh dia mau. Jangan, udah nggak usah. Kalau 200 juta nggak mau. Nggak mau. 2 miliar lah, 2 miliar ya. Kalau 2M akhirnya berantem. Nanti akhirnya jadi masalahnya lebih dari 2M. Udah jangan, udah nggak usah. Kenapa? Udah nggak usah, jangan tinju-tinju kita ya. Ini kan gigi aku juga di asuransi. Jangan salah Nasa. Boxing ini kan bukan berantem, justru kita di ring supaya memang ya udah kita lampiasannya di atas ring sebagai olahraga. Tapi kan kadang-kadang kita suka lupa. Kalau ini kan memang karena mereka nanti akan bertanding di Ketawa Itu Berkah. Di Ketawa Itu Berkah mereka akan mendapatkan uang 2 miliar kan? Betul. Keren banget. Langsung beli rumah. Saksikan kita berdua. Irma vs Eli hanya di Ketawa Itu Berkah. Hari apa? Hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 jam 18.30 lah di Trans TV. Jadi ring tinjunya di depan. Lobby. Oh, di Air Mancur tuh. Silakan datang. Mau nonton sengaja dari mana aja, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta. Iya. Karena kan dapat rezeki. Dapet. Soalnya kan Boy kan mau renovasi gigi lagi. Jadi sebenarnya kalian ini musuhan atau enggak sih? Hah? Ya, kalau misalkan kadang makanya orang kadang suka bilang kayak Tom and Jerry. Gua kan satu arisan juga nih Dewa sama dia. Ya. Oh, arisan Kadang pun. dia tuh suka cari gara-gara mulu emang. cari gara-gara dulu. Ya udah, nggak usah. Jangan kemana-mana, kita bagi-bagi ambiar. Bintang tamu yang sangat menginspirasi sekali. Kesimpulannya hari ini adalah gimana Kak? Ya. Ada 2 cara untuk menyebarkan cahaya. Iya. Cahaya yang pertama Satu, adalah menjadi lilin. Ya. Dan yang kedua, menjadi cermin yang memantulkan cahaya. Sampai ketemu minggu depan. Bagi-bagi ambiar. Jangan lupa saksikan Elis Migi vs Irma dan Mokhtar di Ketawa Itu Berkah tanggal 3 Oktober 2022. Hari Senin. Hari Senin. Dapat 2 miliar ya? Kita mau adu boxing sama Poeli. Ingat ya, adu boxing bukan adu gigi. Persahabatan kan? Ingat ya? Ingat ya? Ingat ya, jangan banting gua ya. Udah. Bersemangat. Sabar Geisha. sabar. Yuk tepuk tangannya yuk sama-sama yuk. Sayang tolong aku tersangkut jauh di dalam hatimu. Mohon sayang bantu aku terjatuh jauh dalamnya cintamu. Walau mulutmu mengelak untuk dapat membalas cintaku. Meskipun kamu menyangka ku tahu lubuk hatimu bicara, kau cinta. Sabar, ku akan selalu setia menunggu. Seluruh hatimu kau berikan untukku. Bertahan dengan rasa cinta sampai kapanpun aku tetap menunggu. Oh sayang.